Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai landasan religius. Sebelumnya perkenalkan, saya Hana Sabitah Mildayani dan 3 rekan saya, yaitu Vika Fitriani, Muhammad Iqbal Lubanu Najib, dan Rina Kusmarini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat manusia menurut agama. Ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia menurut agama. Menurut sifat hakiki, manusia adalah makhluk beragama, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama dan menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan sikap dan perilakunya. Fitrah beragama ini merupakan potensi yang arah perkembangannya amat tergantung pada kehidupan beragama, lingkungan di mana orang itu hidup, terutama lingkungan keluarga. Apabila lingkungan bersikap masa bodoh, acuh tak acuh, atau bahkan melecehkan ajaran agama, dapat dipastikan anak akan mengalami kehidupan yang tuna agama atau tidak familiar. Seperti halnya fitrah beragama, maka hawa nafsu pun merupakan potensi yang melekat pada setiap diri individu. Hawa nafsu, naluri atau insting ini, seperti nafsu makan, minum, dan seksual, keberadaannya amat bermanfaat bagi kelangsungan hidup individu sendiri. Dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa mempunyai hawa nafsu. Kemampuan individu atau kemampuan anak untuk dapat mengembangkan potensi takwa dan mengendalikan fuzurnya tidak terjadi secara otomatis atau berkembang dengan sendirinya, tetapi memerlukan bantuan orang lain, yaitu melalui pendidikan agama. Dengan mengamalkan ajaran agama, berarti manusia telah mewujudkan jati dirinya, identitas dirinya yang hakiki, yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan Khalifah di muka bumi. Sebagai Khalifah, berarti manusia menurut fitrahnya adalah makhluk sosial yang bersifat altruis, atau sikap sosial untuk membantu orang lain. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan sifat khauf atau rasa cemas, takut, dan khawatir, serta raja, sikap penuh harapan dan optimisme. Kondisi ini merupakan sifat esensial manusia yang tidak dapat dihindari, dan kedua-duanya merupakan kekuatan yang ada pada diri manusia. Sebagai hamba Allah, manusia mempunyai tugas suci, yaitu ibadah dan mengabdi kepadanya. Bentuk pengabdian itu sendiri seperti sholat, saum, dan berdoa maupun ibadah sosial, seperti menjalin hubungan persaudaraan antar manusia dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan atau kebahagiaan umat manusia atau rahmat lil alamin. Selanjutnya, peranan agama bagi kehidupan. Yang pertama, memelihara fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Namun manusia memiliki hawa nafsu dan juga ada pihak luar yang senantiasa berusaha menggoda atau menyelewengkan manusia dari kebenaran, yaitu setan. Yang kedua, memelihara jiwa. Agama sangat menghargai harkat martabat atau kemuliaan manusia. Dalam memelihara kemuliaan manusia, agama melarang manusia melakukan penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, yaitu memelihara akal. Akal manusia mempunyai kemampuan, yaitu kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk, memahami dan menerima nilai-nilai agama, mengembangkan ilmu teknologi atau kebudayaan. Yang keempat, memelihara keturunan. Agama mengajarkan kepada manusia tentang cara memelihara keturunan atau sistem regenerasi yang suci. Aturan atau norma agama untuk memelihara keturunan itu adalah pernikahan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat konselor. Pentingnya bimbingan dalam pendidikan menuntut seorang konselor memiliki syarat-syarat yang selayaknya ia miliki sebagai orang pembimbing untuk kelancarannya dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor adalah kepribadian yang memiliki kemampuan berpikir verbal dan kuantitatif, bernalar, dan mampu memecahkan masalah secara logis. Yang kedua,
konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik profesionalnya. Yang keempat, konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya, sebab nilai-nilai ini akan mempengaruhi perilakunya dalam situasi konseling dan tingkah lakunya secara umum. Yang kelima, konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya, implikasi landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling mengimplikasikan bahwa konselor sebagai helper, pemberi bantuan yang dituntut untuk memiliki pemahaman akan nilai-nilai agama dan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien atau peserta didik. Konselor semestinya menyadari bahwa memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien merupakan salah satu kegiatan yang bernilai ibadah, karena di dalam proses bantuannya tergantung nilai amar ma'ruf nahi mungkar, mengembangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Agar bantuan layanan yang diberikan itu bernilai ibadah, maka kegiatan tersebut harus didasarkan kepada keikhlasan dan kesabaran. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.